Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731 Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDS 25 Bes Agro PT SCP 1, kelas 4, dengan materi Hidup Rukun dalam Keberagaman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak Guru. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang sudah berangkat ke sekolah. Bagaimana tadi pagi, sudah sarapan kah di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan sedikit motivasi buat kalian, yaitu tentang perbedaan. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, karena perbedaan itu adalah pemberian atau sunatullah yang diberikan oleh Allah. Bagaikan warna pelangi. Yang kalian tahu pelangi? Warnanya 1, 2, atau 3? Banyak ya, lebih dari 1. Bagaikan warna pelangi, walaupun berbeda warna, tetapi terlihat indah dalam persatuan. Makanya, yuk kita bersama-sama untuk menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kondisi kelas kita, meja kita. Coba dicek lacinya, apakah ada sampah, ya, apakah ada kotoran, dicek dulu. Sudah, isi? Oke, setelah itu Bapak minta Ahmad untuk maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak panggil ya, namanya satu persatu. Abizar. Hadir. Ahmad Dimas. Hadir. Ahmad Izar. Hadir. Ahmad Wildianto. Hadir. Alika Naila. Hadir. Arsi. Hadir. Khairul Anam. Hadir. Kalevi. Hadir. Raffi. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Semuanya sudah hadir. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang aturan kelas yang berlaku pada pelajaran pendidikan agama Islam dan juga fikih. Ya, apa aturannya? Yang pertama, di dalam kelas pakaian siswa harus rapi, harus
bersih. Kemudian yang kedua, setiap siswa harus membawa buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian yang ketiga, seluruh siswa harus bersikap baik, tertib untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita akan belajar tentang hidup rukun dalam keberagaman. Untuk anak-anakku semuanya bisa dilihat ya di layar, apa sih tujuan kita akan mempelajari hidup rukun dalam keragaman. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal. Jadi keberagaman itu adalah rahmat yang diberikan oleh Allah supaya nanti kita semuanya bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ajaran kebaikan dari Islam tentang keragaman. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan contoh dan sikap saling menghormati dan menghargai. Itu adalah tujuan mengapa kita belajar tentang hidup rukun dalam keragaman. Kemudian kaitannya apa dengan materi yang sebelumnya kita pelajari? Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian hari ini kita belajar tentang keragaman, maka keterkaitannya adalah yang kemarin kita diajarkan untuk menahan diri dan menjaga lisan. Itu erat kaitannya dengan kita menahan diri dari ngejek atau membuli orang lain karena perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan agama. Maka pada pelajaran kali ini kita harus bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak mau tanya kepada anak-anak semua. Yang pertama, Bapak harap nanti ada yang menjawab ya. Yang pertama, mengapa kita harus hidup rukun meskipun berbeda? Coba ada yang tahu? Ya, Arsi, jawab Arsi. Karena dengan hidup rukun semua orang dari dapat tidak berdebat dan bisa saling membantu walaupun berbeda agama, suku, dan kebiasaan. Ya, betul. Kasih tepuk tangan Pak Arsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibatnya nih jika tidak ada kerukunan dalam keragaman? Siapa yang bisa? Ahmad. Kalau tidak rukun bisa terjadi penyesalan permusuhan dan suasana tidak nyaman di rumah sekolah atau di lingkungan sekitar. Oh ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh keragaman di lingkungan sekolah yang kalian ketahui. Tepuk tangan. Oke, Salman, silakan Man. Ada teman yang berbeda agama, ada teman yang berbeda suku dan bangsa, ada teman yang berbeda kebiasaan, hobi, dan makanan kesukaan. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Salman. Itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh dari keragaman yang ada di lingkungan kita. Jadi nanti kita akan banyak sekali membahas tentang keragaman yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Oke, untuk selanjutnya kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kepada Putri untuk maju ke depan, memberikan arahan, memberikan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Menghadapnya ke depan.
asalnya dari Allah yang tidak mungkin bisa kita hindari. Seperti yang sudah dilihat, ya, kalian lihat di layar bahwa sunatullah adalah ketetapan atau hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi semuanya atas kehendak dan takdir Allah. Manusia tidak mungkin dapat mengelak atau merubah. Apa saja sunatullah atau keragaman yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, ada warna kulit. Warna kulit manusia berbeda atau sama? Berbeda. Ya. Yang kedua, suku dan bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan bangsa, ya, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa di Indonesia memiliki bermacam-macam. Dari ada suku Sunda, ya, bahasanya beda, suku Dayak berbeda, kemudian ada Jawa berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian keempat ada kebiasaan. Kebiasaan kalian dengan teman yang lain sama atau berbeda? Berbeda. Ya. Kebiasaan mulai dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, dari satu teman kalian dengan kalian pasti berbeda. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Agama di Indonesia ada berapa? Agama di Indonesia ada berapa? Yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Itu adalah agama yang diakui oleh Indonesia dan enam. Kemudian yang kedua menghargai keyakinan orang lain. Orang Kristen mau beribadah hari Minggu, kita harus menghormati. Orang Islam di sekolah siang hari melaksanakan sholat, kita harus saling menghormati dan menjaga. Nomor tiga, menghargai pendapat orang lain. Pendapat, pemikiran itu sama, seringkali berbeda. Semua itu adalah ciptaan Allah agar manusia saling mengenal, bukan saling membenci. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Apa artinya Pak Nevi? Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, maknanya apa? Jadi semua umat Islam itu bersaudara, tidak boleh saling bermusuhan. Jika ada yang berselisih, hendaklah berdamai. Hidup rukun dan damai mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak, untuk selanjutnya kalian coba amati, kalian lihat video yang Bapak tampilkan, kemudian coba difikirkan apa yang menurut kalian itu sebagai pembelajaran tentang keragaman dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Danita diajak yang berat. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja.
Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Hitana Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Oke, setelah kalian mengamati video atau film yang sudah ditayangkan, Bapak akan membagikan kartu, ya, kartu di mana nanti di sini terdapat nomor urut dari kelompok kalian. Jadi nanti setelah Bapak bagikan kartunya, ya, kalian nanti bergabung dengan teman-teman yang mendapatkan nomor yang sama. Jadi membentuk kelompok. Apabila kelompok 1 berarti bergabung ke kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham? Paham. Lagi ya. Sekarang coba kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Boleh berdiri dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tetap rapi, jaga sikap yang baik. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan bergabung. Jadi kelompok berapa Bunda? Kelompok 1 di sana. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kalau sudah, silakan semuanya duduk yang bagus, duduk yang rapi. Setelah itu tugasnya adalah kalian tulis atau diskusikan dengan teman satu kelompoknya untuk pelajaran atau cuma apa yang sudah kalian tangkap dapatkan dari pengamatan video tadi. Kalian tulis, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan di depan oleh ketua kelompok. Silakan mulai didiskusikan. Duduknya tetap yang rapi, yang bagus, ya, yang bagus, yang rapi, didiskusikan.
masing-masing anak ditulis apa ucapannya yang kalian dapatkan, kemudian kalian diskusikan, kalian musyawarahkan dengan teman-teman kelompok kalian. Didiskusikan apa yang tadi sudah kalian amati. Kalian tulis, kemudian tarik kesimpulannya, ditulis salah satu ketua kelompoknya yang sudah selesai diskusinya? Sudah. Yang sudah selesai kelompok berapa? Saya, Pak. Oke, kelompok Ahmad, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelompok 1. Di sini saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Dalam video, semua anak tetap bersahabat walaupun agamanya tidak sama. Mereka bersahabat karena ingin mendukung temannya. Teman sejati adalah teman saling mendukung dan menghormati, bukan melihat dari agama dan suku. Oke, luar biasa. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang menanggapi atau mau bertanya? Tunjuk tangan. Ya, silakan dari kelompok 2, Putri, bertanya. Mengapa teman-teman yang berbeda agama tidak dalam acara kita? Ya, coba dijawab Ahmad. Karena mereka ingin menghormati dan menunjukkan rasa sayang kepada temannya walaupun agamanya berbeda. Mereka tetap saling menghargai dan menjaga persahabatan. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya yang sudah siapa? Oke. Membacakan hasil diskusi kami. Toleransi artinya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Anak-anak dalam video sudah menunjukkan sikap toleransi karena mereka mau datang ke acara temannya berbeda agama. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menyebutkan kelompok terbaik dan tercepat dalam diskusi tadi, yaitu dari kelompok 1. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 1. Hasil diskusinya luar biasa, bagus, ya sesuai dengan yang ditayangkan dalam video. Kemudian kedepannya ditingkatkan kembali literasinya, membacanya, kemudian belajarnya supaya lebih baik lagi. Kemudian ada masukan dari Bapak untuk kalian semuanya tentang keragaman. Jadi kita semua walaupun berbeda agama seperti tadi sudah disampaikan dalam video, tetap bertoleransi atau menghargai teman yang beda agama. Kita boleh datang ke acara teman kita yang non-muslim, tetapi tentunya ada batasan-batasannya. Kita datang tapi tidak perlu menggunakan pakaian seperti mereka. Seperti tadi, orang Kristen datang, orang Konghucu datang, tetapi mereka tetap menggunakan pakaian mereka. Artinya toleransi itu tidak serta-merta kita harus pakai baju seperti yang mereka pakai. Ya, nah itu. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi tadi itu
Perbedaan bukan alasan untuk bertengkar. Kita nggak boleh berantem karena beda. Tetapi kesempatan untuk saling mengenal dan belajar hidup damai. Nilai-nilai yang dapat dipelajari. Yang pertama toleransi, saling menghargai. Kemudian persaudaraan. Kita harus bersaudara. Yang ketiga kerja sama. Nih dalam satu kelompok ini namanya kerja sama. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang antar sama teman. Kemudian tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri, harus bergantung dengan orang lain. Makanya harus bekerja sama. Seperti slogan negara kita Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itu ya. Itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kedepannya nanti lebih ditingkatkan kembali belajarnya, ya, supaya mendapatkan nilai yang baik. Oke, baik anak-anak, setelah kita belajar mendengarkan penjelasan dari Bapak, kemudian kalian mengamati video, berdiskusi, sekarang Bapak punya tugas ya buat kalian kerjakan. Tolong nanti kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan ini dengan baik, kerjakan sendiri-sendiri yang teliti supaya nanti mendapatkan nilai yang bagus. Ini Bapak bagi kertas ujiannya. Silakan dikumpulkan kembali ya. Yang rapi, jangan lupa namanya dicek kembali ya. Tanggalnya, nomor urutnya dicek kembali. Kemudian kumpulkan. Kumpulkan ya. Kemudian Bapak ulangi kembali untuk materi yang sudah kita pelajari tentang keberagaman. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Maka Bapak berharap untuk kalian semuanya bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari, tentang menghargai, menghormati, berkata yang baik, berkata yang jujur, sehingga dalam lingkungan sekolah kita, dalam lingkungan rumah kita akan terjadi kerukunan, hidup rukun dalam keberagaman. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang usia balik. Nanti kita di sana akan belajar bagaimana tanda-tanda seseorang telah mencapai usia balik, dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian apa saja yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan oleh syariat kepada orang-orang yang sudah balik. Ya, itu materi yang akan kita laksanakan. Kemudian kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bapak minta untuk Nizam maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi